Kasus positif COVID-19. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 di ibu kota kembali. Kasus COVID-19 yang bisa dilakukan benar adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Hai, ini aku, anak perempuan Mami yang sekarang berada di kelas 11 dan mengambil jurusan MIPA 2. Aku sangat menyukai kebersihan. Setiap hari, tidak boleh terlewatkan untuk mencuci tangan. Oh, dan ya, ini teman-temanku. Yang pertama ada Aisyah. Dia orangnya pintar, solehah, ceria, dan sedikit menyebalkan. Dan ini Nurul. Dia orangnya sangat cerewet. Kadang-kadang, kamu harus menutup telinga. Dan yang terakhir Risa, ini adalah teman akrabku. Selanjutnya dia sedikit pendiam. Kami sudah berteman sejak SD, SMP, dan sekarang SMA. Bosan sih, tapi ya sudahlah. Kasus COVID-19 mulai naik di beberapa negara, termasuk salah satunya Indonesia. Kita udah dari dulu hidup sehat dan bersih. Iya Mi, Caca pasti jaga kebersihan kok biar nggak bawa virus ke rumah. Caca juga udah simpen di tas hand sanitizer, sabun cuci tangan, tisu basah, tisu kering, jadi aman. Mami nggak usah khawatir. Nah, bagus itu. Hati-hati. Jangan terlalu dekat sama orang, harus jaga jarak ya. Iya, maminya Caca yang cerewet. Kalau ini dibilangin. Pada periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Peningkatan kasus COVID-19 kecil pasang bendera, warnanya biru, goyang-goyang angkara. Selamat pagi warga Nusantara, semoga sehat dan sejahtera. Assalamualaikum dulu, Nurul. Ini biasa. Iya maaf sih. Kalian udah sarapan belum? Aku sih belum, dia aku lapar banget. Mana Caca? Biasanya dia datang lebih dulu daripada aku. Aduh, cerewet banget sih pagi-pagi Nurul. Satu-satu dong, aku kan jadi bingung. Iya maaf. Janji deh, dulu aku terus. Israf and gaul. Kita semua udah sarapan di rumah masing-masing. Kalau kamu lapar, pergi aja jajan ke kantin. Mumpung belum udah masuk nih. Lagi sana pergi biar kelas udah masih baru. Selamat pagi. Pagi Caca. Dengar tadi ada yang belum sarapan nih, ke kantin yuk. Udah lapar nih. Yuk, gak kuat. Udah lapar banget, kayak ngomongin gue. Dasar Nurul lebay deh. Udah. Ayo ke kantin. Aku lupa nggak bawa hand sanitizer. Gimana lagi? Buka lagi kan? Kelas juga bentar lagi mau mulai. Udah nanti antar aku ke kamar mandi dulu. Bagaimana ibu-ibu terkait pemberian layanan yang sudah diberikan pada tiap jenjangnya? Untuk jenjang kelas 11 sudah diberikan layanan klasikal di beberapa kelas, Pak. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan ke kelas 11 MIPA 2. Temanya masih sama tentang kekhawatiran yang sering dialami oleh anak SMA seperti jadwal program sebelumnya. Kalau untuk kelas 10 kemarin sudah dilakukan layanan klasikal Pak, juga terkait website yang kita miliki untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini, dan sudah ada beberapa peserta didik juga yang mendaftar untuk menjalankan layanan tersebut Pak. Untuk kelas 12 sendiri ya Pak, adanya pengarahan layanan bimbingan karir. Jadi layanan konseling individualnya tidak ada dari hasil angket kemarin Pak, seperti itu. Alhamdulillah baik ya. Untuk yang konseling individual kelas 10 itu bagaimana jadwalnya Ibu? Ya Pak, untuk jadwal sudah saya sesuaikan, namun belum berkoordinasi lagi dengan guru BK lain, apakah ruangannya digunakan atau tidak. Tapi untuk administrasi sudah selesai Pak. Dari 4 orang yang sudah daftar, ada 1 orang yang menjalankan layanan tersebut. Oh iya siap Bu. Intinya kita saling berkomunikasi saja ya, karena uang BK yang kita gunakan bersama-sama.
Dan jangan lupa untuk mengisi jadwal agar tidak terjadi sesi konseling yang bentrok. Baik, ada yang ingin kita bahas kembali? Mungkin untuk kelas 12 ya Pak, karena sudah adanya sesi konsultasi, jadi tidak ada layanan bimbing yang klasikal di kelas nih Pak. Bagaimana ya? Ya siap Bu, aman untuk itu. Sudah saya komunikasikan dengan wali kelas dan kurikulum. Ibu, aku mau ke toilet ya, mau cinta dulu. Oh iya Cak, silakan. Apa sih dari tadi bolak-balik kamar mandi cuma buat cuci tangan doang? Iya ya, padahal dia kan dari tadi nggak ngapa-ngapain. Terus dia juga nggak megang barang-barang kotor, bolak-balik mulu, heran. Ya kan bersih banget, ya udahlah biarin dia cuci tangan sampai puas. Ya udah sih terserah Caca aja. Mau cuci tangan berapa kali juga. Tahu nih dasar suka nggak sibuk benar kita. Udah, itu perhatiin ibu di depan. Anak-anak, di sini ada yang suka cermat tidak? Aku Bu, kalau nggak dikasih uang, hehehe. Ih, dia mah gitu Bu, mata duitan. Aku juga suka cemas Bu, kalau misalkan nggak dijemput Bu sore-sore. Takutnya kenapa-napa di jalan Bu. Ih, kan kamu nggak aja, bang banget lagi juga suka cemas. Kalau nggak dikasih uang jajan. Wah, iya Kak. Iya. Udah, kenapa jadi huru hara gini sih? Kalau yang lainnya gimana? Aku mah enggak Bu, soalnya aku orangnya strongman. Sorry. Enggak Bu, aku orangnya tenang. Kalaupun nggak dijemput sama nggak dikasih uang jajan juga. Aja Bu. Caca tuh Bu selalu ngerasa cemas kalau abis megang sesuatu Bu. Tapi nggak apa-apa juga sih, kan jadi Caca yang selalu Iya Bu, Caca nanti super duper bersih. Dia suka khawatir kalau gak bawa hand sanitizer. Tapi enak sih, aku jadi bisa minta. Biar tetap bersih Bu, kan kalau bersih juga enak dilihatnya. Kita jadi sehat, terhindar dari virus juga. Iya, bagus itu Caca. Memang kita harus menjaga kebersihan agar jauh dari kuman dan virus. Nah, anak-anak yang lainnya jangan lupa jaga kebersihan ya. Ya Bu. Baiklah, kalau begitu bimbingan kita sudah selesai. Nah, anak-anak, kalau ada yang ditanyakan ke ibu, kalian bisa datang ke ruangan ibu aja ya. Ya Bu. Ya Bu. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Kak, nanti pulang sekolah, jadi kan kerja kelompok di rumah aku. Oke Cak, jam berapa aku ke sana teman? Jam 1-an, setuju nggak? Setuju. Oh iya Cak, tadi Rizal bilang katanya dia izin telat. Gak apa-apa. Oh iya boleh. Nyusul aja. Oke. Bu, saya ganggu nggak? Iya Ibu, saya duduk dulu. Ini Bu, ternyata Caca itu benar ya. Dia itu anaknya jaga kebersihan banget. Tadi juga pas saya masih diminta ke kelas, dia sering bolak-balik izin ke kamar mandi. Ya Ibu, Caca emang anaknya seperti itu. Bahkan Caca memiliki pouch yang isinya alat-alat kebersihan kayak tisu basah, tisu kering, hand sanitizer. Bahkan Caca juga membawa sabun cuci tangan ke sekolah. Caca juga kayak risih gitu kalau lihat ada yang kotor sedikit. Iya ya, tadi juga saya lihat pouch itu. Saya juga ngiranya pasti itu alat kebersihan. Ya itu pouch kebersihan, alat kebersihannya Caca. Namun kalau saya lihat-lihat sih Bu nggak terlalu parah, belum terlalu parah gitu. Oh iya deh, semoga gak ganggu teman-teman yang lain ya. Iya, semoga Bu.
banyak debu-debu gini sih? Gak bersih banget, padahal baru Caca bersihin kemarin. Ca, aku datang nih, boleh masuk nggak? Iya Tar, tunggu dulu. Tar, ayo masuk. Iya. Tar, maaf ya, rumah aku agak berantakan. Iya, nggak apa-apa. Bentar. Jangan pegang. Itu kotor, tadi Caca harus beresin meja. Kok kamu panik, Ca? Lagian itu cuma tisu biasa. Kamu nggak perlu bersihin meja terus-terusan. Enggak, Tar. Kamu nggak ngerti. Debu-debu itu kotor, bisa bikin sakit. Caca harus bersihin setiap hari meja-meja itu. Kamu nggak peduli sama kebersihan ya? Kamu nggak takut kena virus? Kamu tenang dulu, Ca. Aku tahu hidup kamu pingin bersih. Tapi kamu nggak boleh berlebihan kayak gitu, Ca. Enggak, Tar. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak tahu apa yang aku rasain. Aku nggak nyaman, Tar. Aku harus cuci tangan lagi. Aku harus bersihin meja lagi. Aku nggak bisa rileks. Aku nggak nyaman, Tar. Aku nggak mau sakit. Aku nggak mau mati. Ca, tunggu. Ca, kamu nggak apa-apa. Aku mau temenan sama kamu, Ca. Aku mau bantu kamu. Pergi, Tar. Tinggalin aku sendiri. Aku nggak butuh bantuan kamu. Aku nggak butuh teman kayak kamu. Aku cuma mau bersih. Aku cuma butuh cuci tangan. Aku cuma butuh hidup, Tar. Ca, jangan gitu dong. Kamu bikin aku khawatir. Kamu bikin aku sedih. Kamu teman terbaik aku, Ca. Ada apa nih? Kok ada suara tangisan? Rijal, kamu datang. Aku butuh bantuanmu. Tenang, Tar. Aku ada di sini. Emang ada apa sih? Caca, dia nangis karena aku. Tenangin diri kamu dulu, Sarah. Ada apa ini, kok ada suara tangisan? Bu, Caca, dia masuk kamar mandi. Dia takut sama debu. Dia nggak mau hidup normal, Bu. Iya, Bu. Kami lagi mengerjakan tugas kelompok bersama Caca. Namun dia pergi ke kamar mandi. Caca sayang, dengerin Mami ya. Kamu ini gak usah takut, kamu gak usah panik, kamu gak usah sedih. Kamu ini anak hebat, kamu ini anak baik, kamu ini anak pinter. Di sini ada teman kamu, Tara dan Rijal. Mereka sayang kamu, Ca. Ini juga sayang kamu. Mami, Caca minta maaf nih. Caca nggak mau bikin Mami sedih. Caca nggak mau bikin Mami khawatir, bikin Mami takut. Caca sayang sama Mami. Caca juga sayang sama teman-teman. Tapi Caca takut nih. Takut kotor. Caca takut kuman. Caca takut kalau Caca mati nih. Caca sayang, Mami ngerti kok kalau kamu takut. Mami ngerti kalau kamu gak nyaman. Mami juga ngerti kalau kamu gak bisa rileks. Tapi dengan kamu lari ke kamar mandi itu gak baik loh, Ca. Yuk, keluar yuk. Rijal, ada Caca. Ada apa di dalam? Mau saya panggilin? Boleh. Baik, tunggu sebentar ya. Oke. Cak, dipanggilin tuh sama ibu guru BK. Katanya sini. Nggak tahu. Tunggu sebentar dulu. Saya izin Mami dulu. Iya, makasih ya. Ada apa ya, Bu?
Iya, Ca, kamu hari ini ada jadwal kosong nggak? Bisa ketemu ibu nanti? Ada sih Bu, paling nanti abis istirahat soalnya udah jam kosong dan udah beres penugasan juga. Oke deh, nanti ibu tunggu ya. Ya Bu. Ibu duluan ya. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Caca, ayo masuk Ca, duduk. Caca, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Caca gimana duduknya, udah nyaman? Sudah Ibu. Caca udah jajan belum nih? Udah Ibu, tadi sebelum Caca kesini, Caca ke kantin dulu sama teman-teman. Oke, kalau kayak gitu. Caca penasaran ya kenapa ibu minta Caca buat datang ke sini? Iya Bu. Caca ada salah apa ya Bu? Enggak kok, Caca nggak ada salah apa-apa. Ibu cuma pengen ngobrol dikit sama Caca, apa boleh? Boleh ya Bu. Oke, kalau gitu. Caca, ibu dengar Caca ini anaknya suka jaga kebersihan banget ya? Iya Bu, Caca nggak bisa gitu kalau lihat tangan Caca kotor, banyak kuman. Caca takut nanti kena virus Bu. Ya walaupun COVID-19 udah selesai ya Bu, tapi kan kuman selalu ada ya. Iya benar, memang virus dan kuman itu selalu ada. Tapi kalau ingin boleh tahu, Caca sejak kapan ya Caca mulai suka banget sama kebersihan ini? Kayak Caca harus bawa alat kebersihan kayak sabun, hand sanitizer, juga alat-alat yang lainnya. Emangnya kenapa ya Bu, Ibu menanyakan ini ke Caca? Nggak apa-apa sih Ca, tapi kemarin-kemarin ibu sudah ngobrol sama wali kelas Caca kalau ternyata Caca ini anaknya terbiasa dengan menjaga kebersihan. Jadi gini Ca, ibu sebenarnya sudah ngobrol sama wali kelas Caca dan wali kelas Caca juga tahu kalau Caca sangat menjaga kebersihan. Jadi ibu hanya ingin sekedar ngobrol dikit tentang itu, boleh kan Ca? Boleh dong Bu. Jadi emang sebenarnya Caca itu udah dibiasain Bu sama mami Caca untuk selalu jaga kebersihan. Apalagi kemarin kan sempat COVID, jadi makin harus dijaga kebersihannya Bu. Oh gitu. Jadi Caca ini karena di rumah sering diterapkan oleh mami Caca suka menjaga kebersihan, akhirnya Caca menjadikan itu sebuah kebiasaan ya Ca? Iya betul Bu. Biasanya kalau Caca nggak bawa pouch kebersihan, gimana cara Caca ngatasin hal itu Ca? Caca biasanya menghindar dari hal-hal yang kotor, atau kalau misalnya Caca nggak kuat, Caca usahain beli sabun ke supermarket Bu. Soalnya kalau nggak bawa kayak ada yang kurang gitu Bu. Oke. Ada tidak hal lain yang menyebabkan Caca menyukai kebersihan sehingga Caca ini menghindari hal-hal yang kotor? Nggak ada sih Bu, paling ya itu supaya kita hidup sehat, kita harus menjaga kebersihan, apalagi cuci tangan. Tangan kita kan selalu menyentuh barang yang kita anggap kotor ya Bu. Jadi setiap kita menyentuh barang itu, kita harus cuci tangan sampai bersih Bu. Oke. Selain itu, ada nggak orang-orang di sekitar Caca yang berperilaku sama dengan Caca? Misalkan sering cuci tangan kayak Caca gitu, ada nggak? Nggak ada sih Bu, teman-teman yang akrab sama Caca juga nggak terlalu jaga kebersihannya kayak Caca. Biasanya kalau Caca nggak bawa pouch kebersihan, gimana cara Caca ngatasin hal itu? Biasanya Caca menjauh sih Bu, menghindari hal-hal yang kotor, dan kalau misalnya emang Caca udah nggak kuat, Caca usahain beli sabun ke supermarket Bu, soalnya kalau nggak bawa kayak ada yang kurang gitu Bu. Oke, kalau gitu. Selain itu, ada nggak hal lain yang bikin Caca sangat suka kebersihan sampai Caca sangat menghindari hal-hal yang kotor? Mungkin karena Caca terbiasa dengan kebersihan, terus Caca nggak suka gitu Bu kalau misalnya datang ke tempat yang kotor kayak jijik gitu Bu. Oke, di mana biasanya kamu menghindari menyentuh barang atau sesuatu yang kotor? Biasanya kalau Caca keluar sih Bu, ke tempat yang ramai gitu, Caca suka ngerasa risih aja gitu. Oke, jadi Caca ini anaknya memang jaga kebersihan ya. Apalagi semenjak COVID-19, Caca menjadi takut, Caca juga jadi risih sama lingkungan yang kotor. Jadi setelah itu Caca sering membawa pouch kebersihan. Apa benar begitu? Iya benar Bu. Oke, Caca, mungkin ini secara tiba-tiba.
Tapi Ibu memiliki pendapat mengenai kebiasaan Caca ini. Apakah Caca mau menerima dan mendengarkan pendapat dari Ibu? Boleh Bu, apa itu Bu? Jadi Caca, Ibu rasa kebiasaan Caca ini sudah berlebihan. Caca merasa cemas secara berlebihan terhadap lingkungan yang kotor. Caca juga merasa takut secara berlebihan terhadap virus dan kuman. Nah, kalau bisa dan kalau Caca bersedia, kita bisa melakukan sesi konseling supaya Caca juga mendapat jawaban tentang kebiasaan Caca ini. Seperti itu ya Bu. Tapi nggak apa-apa Bu, soalnya Caca ini belum pernah konseling sebelumnya. Nggak apa-apa Caca tenang saja. Nanti Caca juga bisa mengalami perubahan setelah melakukan sesi konseling. Kalau gitu Caca bersedia Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nanti kita jadwalkan kembali ya untuk sesi konselingnya. Kira-kira Caca bisanya kapan? Mungkin besok bisa Ibu. Oke deh kalau gitu besok kita ketemu lagi ya. Baik Ibu, kalau gitu Caca pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita bisa ngobrol sebentar? Kenapa ya Bu? Ngobrolnya mau di sini aja atau mau di ruang BK? Enggak, bebas mau di mana aja. Tapi tentang apa ya Bu? Tentang obrolan kita yang kemarin. Oh, kalau begitu di ruang BK saja ya Bu, biar lebih nyaman. Oke deh, ayo Bu. Yuk. Jadi gini Bu, setelah kita berbincang kemarin, saya ingin tahu Caca itu orangnya seperti apa sih Bu? Ya Ibu, Caca itu sebenarnya anaknya sangat baik kepada teman-temannya. Caca juga termasuk anak yang aktif di kelas. Ya, tapi itu yang menonjol dari Caca, Caca itu sangat aware terhadap kebersihan. Bahkan ya Bu, Caca itu sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran, Caca mencuci tangannya. Bahkan ketika praktikum, dia sempat 2-3 kali izin untuk melakukan cuci tangan ke kamar mandi gitu. Tapi itu kadang saya juga tidak memberi izin, dan alternatifnya Caca menggunakan hand sanitizer yang dia bawa di rumah. Oh iya ya Bu, kemarin juga teman-teman Caca pada bilang kalau Caca sering merasa cemas kalau misalkan ada sesuatu yang kotor. Ya Ibu, betul gitu. Sebenarnya guru-guru lain juga sempat menanyakan kepada saya mengenai kondisi Caca. Kenapa gitu Caca selalu izin ke kamar mandi pas jam pelajaran. Saya menjelaskan kepada guru-guru lain mengenai kondisi Caca saat ini gitu. Saya memberikan penjelasan. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira sejak kapan Caca begitu Bu? Sebenarnya dari awal masuk sekolah Caca sudah seperti itu sih Bu. Sempat saya menanyakan kepada Caca, kenapa Caca selalu cemas gitu ketika ada kotor. Dan Caca menjawab bahwa emang itu sudah diajarkan oleh keluarganya untuk tetap bersih. Terlebih lagi ketika COVID-19 kemarin, Caca semakin memperketat mengenai kebersihan dan kesehatannya. Oh gitu ya Bu. Jadi saya paham sekarang sejak kejadian COVID-19 Caca menerapkan kebiasaan tersebut hingga sekarang. Ya benar seperti itu Ibu. Sebenarnya ada apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya penasaran karena setelah saya mendengar dari Ibu, saya mendengar dari teman-teman Caca, saya juga melihat langsung Caca seperti apa. Saya rasa ada masalah pada Caca, sehingga saya rasa saya harus melakukan konseling bersama Caca. Oh seperti itu ya Bu. Waduh, semoga ada jalan terbaik ya buat Caca. Saya juga titipkan Caca kepada Ibu. Amin Bu. Semoga Caca bersedia ya Bu untuk melakukan konseling. Guys, ngajarin apa kita hari ini? Apa ya? Bosan nggak sih? Gimana kalau kita GoFood aja? Kami poros. Jangan kabur aja yuk. Boleh, aku mah mau jajan dimsum kuah aja ah. Kalau kamu mau apa, Ca? Aku tadi bawa makan dari rumah. Bentar ya. Tadi tangan aku harus pegang-pegangan tangga. Kalian duluan aja. Nanti aku cari meja kalian. Ada si Neng balik lagi, Neng. Iya Bu, tadi tangan aku kena daun. Jadi kotor lagi deh. Kemana?
Gak ada Neng, kotornya gak kelihatan. Ini Bu, ini nggak kelihatan, tapi pasti kotor. Daun kan kotor banget. Neng, berani kotor itu baik. Bahaya ah Bu, udah duluan ya Bu. Mangga. Ayo kita ngumpet yuk, biar Caca sini cari kita. Jangan gitu Nurul. Lagian Caca juga udah lama banget tuh cuci tangan. Nanti ntar belum masuk lagi. Udah deh, ya. Caca, kita di sini, Cak. Lumayan lah, aku mau banget. Tahu tuh Nurul. Kalian di sini? Tuh kan, Caca jadi bisa lihat kita. Cak, kamu tuh lama banget. Tadi aku udah kesini, tapi tangan aku kotor, jadi aku balik lagi deh. Oh. Iya guys, besok aku ada konseling lagi sama Bu Dinda pas istirahat. Ngapain? Mau konseling? Konseling apa, Cak? Ada deh, rahasia dong. Apa sih? Udah 3 menit lagi mau masuk. Oke deh, yuk. Caca, Ibu pas banget ya. Ayo masuk. Baik, Ibu. Silakan duduk Caca. Baik, Ibu. Terima kasih. Gimana, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Baiklah kalau begitu. Caca, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih kepada Caca karena Caca sudah bersedia melakukan konseling bersama Ibu. Caca, gimana sekarang kesehariannya? Seperti biasa, Bu. Sekolah terus pulang deh ke rumah. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi Caca, kita lanjutkan kembali obrolan kita kemarin ya. Tapi sebelum itu, dalam melakukan proses konseling terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, Ibu, apa aja ya, Bu? Gak banyak kok. Jadi diantaranya kita memerlukan kontrak waktu, yang mana dalam proses konseling ini terdapat waktu 45 menit. Apakah cukup, Cak? Cukup, Bu. Baiklah. Setelah itu ada juga beberapa asas yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada asas kerahasiaan, yang mana pada asas kerahasiaan itu masalah yang dialami oleh Caca akan sepenuhnya dijaga kerahasiaannya oleh Ibu. Jadi Ibu tidak akan menyebarluaskan masalah tersebut, hanya Caca dan Ibu yang tahu. Juga selain itu ada asas kesukarelaan, yang mana Caca datang ke sini kepada Ibu adalah keinginan Caca sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Adapun asas keterbukaan, yang mana pada asas keterbukaan ini Caca harus secara terbuka membagi masalahnya terhadap Ibu. Begitu Caca. Baik, melihat obrolan kita kemarin, Ibu ingin bertanya kepada Caca. Ketika tangan Caca kotor dan Caca cuci tangan secara terus-menerus, apakah hal tersebut dapat mengganggu kehidupan Caca? Gimana ya, Bu? Caca juga nggak tahu sih, Bu, karena kan emang Caca udah biasa ya. Tapi kadang Caca juga sebel kalau Caca ngerasa cemas. Caca suka pengen terus cuci tangan. Caca juga kadang capek, Bu, harus bolak-balik terus. Tapi kalau misalnya Caca nggak lakuin itu, Caca nggak tenang, Bu. Caca takut sakit, Caca takut virus, bahkan sampai meninggal, Bu. Apalagi kan, Bu, kemarin banyak yang meninggal atau terkena COVID karena mereka nggak jaga kebersihan mereka. Itu sih kata Mami waktu itu. Oh iya, jadi itu ya yang Caca pikirkan. Iya, Bu. Terus ya, Bu, emang Caca dari dulu dibiasain untuk jaga kebersihan sama Mami. Kalau misalnya Caca keluar rumah juga pulangnya harus langsung mandi. Tapi jarang sih, Bu, Caca jarang main keluar soalnya Mami suka khawatir. Oh iya Caca, jadi Caca sudah dibiasakan dari Mami untuk selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan. Nah, menurut Caca, teman-teman Caca yang cuci tangannya nggak sesering Caca itu gimana? Ya mungkin mereka nggak takut kayak Caca, Bu, takut terhadap kuman, takut kena virus. Tapi kadang Caca juga ngerasa, kenapa ya, Bu, Caca selalu punya perasaan cemas, padahal kata teman Caca itu tuh nggak kotor. Tapi Caca ngerasanya itu tuh kotor dan Caca harus segera cuci tangan.
Oh iya. Lalu bagaimana lagi, Ca? Iya Bu, terus Caca juga ngerasa gak enak sama teman-teman Caca yang harus selalu nungguin Caca buat cuci tangan berkali-kali Bu. Caca juga ngerasa capek Bu kayak gini terus. Tapi biar Caca tenang, Caca harus kayak gitu Bu. Oh iya, sekarang Ibu ngerti. Tapi Caca pernah nggak nanya ke teman Caca kenapa Caca sesering itu buat cuci tangan? Pernah Bu, malah Nurul awalnya heran. Caca tuh nganggap itu kotor, tapi kata Nurul itu tuh bersih dan malah biasa aja. Oke, sekarang coba Ibu simpulkan hasil obrolan kita tadi ya. Jadi Caca tuh selalu mencuci tangan ketika Caca merasa cemas karena tangan Caca kotor. Bahkan sampai berkali-kali agar Caca merasa tenang. Nah, hal itu tuh adalah kebiasaan yang sudah Mami Caca tanamkan sejak dulu ya? Iya Bu, betul. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah Caca memiliki keinginan untuk seperti teman-teman Caca yang mencuci tangan karena tangannya kotor saja? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi Caca tuh pengen lebih percaya diri kalau tangan Caca tuh bersih dengan Caca cuci tangan sekali aja Bu. Tapi kadang Caca juga sebel sendiri Bu, kalau Caca ragu apakah tangan Caca udah bersih atau belum. Iya. Jadi Ibu ingin berkonseling dengan Caca karena Ibu rasa dari kebiasaan Caca ini terdapat kecenderungan obsesi kebersihan yang dapat mengganggu Caca dalam berkegiatan. Betul begitu? Caca belum tahu sih Bu, karena Caca nggak sadar hal itu. Caca rasa Caca baik-baik aja Bu. Baik Caca, tidak apa-apa kok Caca belum menyadari. Tapi coba pikirkan kembali ya. Untuk minggu ini Ibu kasih Caca pekerjaan rumah. Ibu punya formulir yang mana formulir tersebut dapat membantu untuk memetakan kembali kecemasan yang Caca alami. Formulir apa ya Bu? Caca penasaran. Jadi gini Ca, formulir ini bertujuan untuk membantu Caca mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran dan perasaan Caca ketika Caca mengalami kecemasan. Formulir ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu yang pertama ada kolom activating event. Nah, pada kolom ini Caca bisa menuliskan aktivitas yang Caca lakukan ketika Caca merasa cemas. Lalu yang kedua ada kolom belief, yaitu Caca bisa menuliskan pikiran atau keyakinan yang Caca miliki ketika Caca merasa cemas. Lalu ada kolom consequence, yaitu Caca bisa menuliskan perasaan atau emosi yang Caca rasakan ketika Caca merasa cemas. Selanjutnya ada thinking error. Nah, pada kolom ini Caca bisa menuliskan pikiran irasional yang Caca alami. Begitu Ca. Lalu adapun pada formulir selanjutnya, Caca bisa mengisi dengan format yang sama dengan formulir sebelumnya. Namun pada formulir ini terdapat kolom dispute, yang mana pada kolom ini Caca bisa menuliskan cara Caca menantang atau membantah pikiran atau keyakinan yang Caca miliki ketika Caca merasa cemas. Oh iya Bu, kalau gitu formulir ini Caca bawa ya Bu? Oke, silahkan. Apakah ada yang ingin Caca sampaikan lagi kepada Ibu? Kayaknya nggak ada deh Bu, Caca mau ngisi ini dulu aja. Oke deh kalau gitu pertemuan ini kita tutup ya. Untuk selanjutnya apakah Caca bersedia untuk bertemu lagi sama Ibu? Bersedia Bu. Oke deh, Ibu tunggu ya. Kok tumben kamu gak langsung cuci tangan? Iya Mi, Caca lagi nyoba buat nggak terlalu sering cuci tangan. Salah satunya dengan menunda cuci tangan. Nah, lah kok gitu? Iya, jadi gini Mi. Kemarin Caca sempet datang ke ruang BK. Terus Caca diajak ngobrol sama Bu Dinda. Kenapa Caca suka banget sama kebersihan, kenapa Caca senang banget buat cuci tangan. Ternyata kata Bu Dinda, Caca ini punya kecenderungan obsesi kebersihan nih. Emang sih baik kejaga kebersihan, tapi kalau misalnya terlalu
berlebihan juga mengganggu kegiatan sehari-hari Caca, Mi. Kecacanya juga kayak ribet sendiri, Mi. Kalau misalnya ada kegiatan yang penting, tapi Caca malah sering bolak-balik ke kamar mandi. Ya, kalau gitu berarti Mami harus tahu lebih jauh dong tentang kamu ini. Ternyata bahaya juga ya, padahal kan niat kita baik pengen terhindar dari kuman dan bakteri. Yaudah, berarti besok antar Mami ketemu sama guru BK kamu ya. Ya Mi, boleh aja sih kalau Mami mau ketemu sama guru BK, nanti besok Caca antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caca, ada apa, Cak? Bukannya jadwal konseling kita bukan hari ini ya? Oh enggak kok Bu, ini kebetulan Mami Caca pengen ngobrol sama Ibu. Oh gitu. Ayo sini, mari masuk Bu, Cak. Mari Bu, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Tapi Bu, Caca bentar lagi ada kelas, Caca pamit ya. Oh iya, silakan, Cak. Belajar yang pintar ya, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada perlu apa nih Bu? Jadi gini Bu, saya dengar dari cerita Caca kemarin bahwa Caca itu katanya ada kecenderungan obsesi kebersihannya Bu. Oh iya Bu, betul sekali. Jadi kemarin saya sengaja mengajak ngobrol Caca untuk melakukan konseling Bu. Oh gitu ya Bu, kalau boleh tahu itu disebabkan oleh apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya sering lihat dan saya juga mendengar dari wali kelasnya Caca, teman-temannya Caca, bahwa Caca itu orangnya sangat menjaga kebersihan Bu. Caca sering mencuci tangan bahkan bisa sampai berpuluh-puluh kali Bu. Nah, saat sedang di kelas pun Caca sering izin untuk ke kamar mandi Bu. Nah, hal tersebut menjadi perhatian untuk teman-teman yang lainnya. Nah, saya selaku guru BK merasa bahwa hal ini tuh berlebihan Bu untuk Caca. Bukannya bagus ya Bu bisa menjaga kebersihan itu biar bisa lebih sehat gitu Bu? Memang betul menjaga kebersihan itu sangat penting dan sangat bagus. Tetapi jika dilakukannya terus-menerus itu bisa menjadi sebuah masalah atau bisa disebut dengan obsesi kebersihan. Nah, obsesi kebersihan ini ditandai dengan sering mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer setiap waktu. Apakah hal tersebut bisa membahayakan Caca Bu? Tentu bisa Ibu, karena jika masalah ini tidak ditangani secara langsung bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Oh gitu ya Bu, ternyata bahaya juga ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, maka dari itu saya di sini secara langsung ingin meminta izin kepada Ibu untuk melanjutkan sesi konseling bersama Caca Bu. Karena jika masalah ini tidak ditangani secara langsung, itu akan membahayakan diri Caca juga Bu. Tentu saja Ibu, saya pasti izinkan karena ini juga demi kebaikan Caca itu sendiri. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena telah menyadarkan saya tentang bahayanya menjaga kebersihan yang terlalu berlebihan. Sama-sama Bu. Saya juga di sini berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan konseling bersama Caca. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu karena ada pekerjaan yang mengharuskan saya untuk pergi ke kantor. Oh iya Bu, silakan. Mari Bu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Guys, sekarang jam ngobrol. Iya. Coba kemana dah? Kalau nggak salah lagi pada rapat sih. Iya deh, tadi pas aku beres cuci tangan, aku pengen untuk sama kamu Tis. Iya, aku belum cuci tangan lagi. Ih, kira-kira tangan kamu Tis bersih nggak ya? Caca, challenge jangan cuci tangan. Bukannya kamu disuruh sama Bu Dinda buat ngisi formulir kalau kamu lagi cemas? Oh iya benar, tapi supaya aku bisa ngisi formulirnya, aku harus cuci tangan dulu. Kan nantinya bakal pegang pensil. Nanti kalau misalnya rumahnya bersama pensil gimana coba? Caca, tenang. Lagian kan dari tadi kita juga pulang pensil buat nulis. Terus kalau tangan kamu kotor, kamu juga bakal nerima kamu pas tadi kamu mau salin. Iya sih, benar juga. Nah, iya nggak apa-apa Caca. Yang penting kalau kamu makan, mau pegang muka, apalagi dari makan, tetap cuci tangan. Ya juga ya. Ya udah deh, sekalian aku mau membiasakan diri sambil mengisi formulir dan dirinya. Thank you ya guys. Sama-sama. Cak,
Kamu lagi ngapain sih? Cuci tangan lagi? Apa kamu gak capek? Udah berapa kali kamu cuci tangan hari ini? Kamu sadar gak sih kalau misalnya kamu itu aneh? Kak, jangan teriak-teriak dong, bikin kaget aja. Caca cuma mau cuci tangan aja kok. Caca ngerasa tangan Caca kotor, karena tadi Caca pegang buku habis ngerjain PR. Apa sih? Gak jelas banget. Buku aja dibilang kotor. Harus cuci tangan lah. Kamu mikir gak kamu itu aneh? Kamu tuh kayak orang gila tau? Kak, jangan bilang Caca kayak orang gila ya. Caca gak gila. Caca cuma takut tangan Caca kotor dan berbahaya. Caca cuma mau bersih, apa salahnya sih, ha? Salah dong, kamu tuh sakit, kamu tuh gak bersih. Kamu tuh punya kecemasan yang gak wajar. Kamu tuh perlu bantuan, perlu obat. Kamu tuh gak normal. Kak, kok jahat banget sih? Kakak gak sayang sama Caca. Kakak gak ngerti perasaan Caca. Kakak gak peduli sama Caca. Kakak gak tahu apa-apa, Kak. Kakak gak tahu gimana susahnya Caca buat ngatasin kecemasan Caca. Caca gak minta apa-apa kok. Caca cuma butuh dukungan dari kakak. Apa salahnya sih, Kak? Apa susahnya? Ca, maafin kakak. Kakak gak bermaksud nyakitin kamu. Kakak cuma khawatir sama kamu. Kakak gak mau kamu kenapa-napa. Jangan bohong. Kakak gak sayang kan sama Caca? Kakak benci sama Caca. Kakak pengen Caca mati, Kak? Ca, jangan ngomong kayak gitu. Kamu gak boleh mikir kayak gitu. Enggak, Kak. Lepasin Caca. Dengerin, Kak. Tangan Caca kotor, Kak. Caca harus cuci tangan. Tangan Caca harus bersih. Tangan Caca harus steril. Ca, dengerin kakak. Kamu itu gak harus selalu bersih. Kamu tuh gak harus selalu cuci tangan. Tangan kamu itu gak kotor. Tangan kamu itu gak harus selalu bersih, Ca. Kak, kakak gak ngerti. Kakak gak ngerti apa-apa. Kakak gak ngerti kecemasan Caca. Kakak gak ngerti pikiran Caca. Kakak juga gak ngerti perasaan Caca kayak gimana. Kakak gak ngerti Caca. Maafin kakak. Kakak gak bermaksud kayak gitu. Iya, aku mau cuci tangan aja. Caca cuma mau cuci tangan aja kok. Kamu gak peduli sama kebersihan ya? Kamu gak takut kena virus? Ya Allah, aku memohon agar aku bisa sembuh, bisa hidup normal, aku bisa hidup bahagia. Aku memohon agar aku mendapat kasih sayang, mendapat pengertian, dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Caca, ayo silahkan masuk. Silahkan duduk di tempat biasa ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Caca, gimana nih kabarnya, sehat? Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Sebelum kita mulai konseling, gimana kalau kita kontrak waktu dulu ya kayak kemarin? 45 menit cukup untuk sekarang? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu. Seperti biasa, kayak rencana kita minggu kemarin, minggu sekarang kita ngebahas formulir yang sudah Caca isi. Gimana, Caca sudah mengisi? Sudah, Ibu. Caca sudah mengisi sesuai instruksi Ibu. Kalau boleh tahu, kapan tepatnya Caca mengisi formulir ini? Yang satu ini ketika Caca saat di rumah, Bu. Setelah Mami Caca ketemu sama Ibu. Dan Caca alamin kejadian yang gak mengenakan, Bu. Kata Ibu kan formulir ini harus diisi saat Caca cemas. Jadi Caca isi waktu itu, Bu. Ini formulirnya. Oke, Ibu periksa dulu ya. Oke, dari Ibu lihat yang sudah Caca isi pada ABC formulir ini, Caca menulis di activity event bahwa Caca mencuci tangan setelah menyentuh barang di luar rumah. Iya, Bu. Apa yang Caca sentuh saat itu, Caca? Semua barang yang ada di luar rumah, Bu. Kayak kemarin Caca pegang pagar gitu, Bu. Oh gitu. Oke, pada beliefnya Caca merasa tangan Caca pasti kotor dan berbahaya, sehingga Caca harus cuci tangan hingga bersih dan tidak ada kuman sama sekali ya. Iya, Bu.
Lalu pada konsekuens, Caca merasa cemas dan khawatir. Setelah itu, Caca berpikir kalau tangan Caca tidak bersih, Caca akan mati. Begitu, Ca? Iya, Bu. Oh, gitu. Sekarang Ibu paham, Ibu juga turut merasakan sedih yang Caca alami setelah melihat apa yang Caca tulis di sini. Di sini juga Ibu melihat bahwa Caca sudah bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi pikiran perasaan Caca yang awalnya Caca merasa cemas dan khawatir. Nah, setelah Caca menulis formulir ini, Caca mengubah pikiran dan perasaan Caca lebih rasional dan realistis ya, Caca. Iya, Bu. Caca sudah mengikuti semua instruksi dari Ibu. Baiklah, terima kasih ya, Caca, karena Caca sudah mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan minggu kemarin. Kalau gitu, Ibu ingin bertanya ke Caca. Selain masalah Caca tangan merasa kotor, ada tidak yang mengganggu pikiran Caca akhir-akhir ini? Ada, Bu. Akhir-akhir ini Caca ngerasa sedih dan lelah, Bu. Walah, ada apa, Caca? Apa yang terjadi? Banyak hal yang terjadi, Bu. Kemarin Caca bertengkar sama kakak Caca. Kakak Caca marah-marah sama Caca, Bu, karena Caca terus cuci tangan. Dia bilang Caca gak normal, Caca aneh, Caca gak sembuh. Dia juga bilang Caca perlu bantuan, perlu obat. Dan yang lebih sakit lagi, Bu, kakak Caca bilang kalau Caca gila. Wah, pasti menyakitkan sekali ya. Ibu ngerti perasaan Caca. Tapi saat kakak Caca mengucapkan itu, apa yang Caca rasakan? Caca ngerasa tersakiti sama perkataan kakak Caca, Bu. Caca makin ngerasa gak ada yang sayang sama Caca. Gak ada yang bisa ngertiin Caca, Bu. Gak ada yang bisa pahamin Caca. Gak bisa peduli sama Caca. Caca, menurut Ibu, sebenarnya kakak Caca sayang kok sama Caca. Dia peduli sama Caca. Dia cuma pengen ngasih yang terbaik buat Caca, biar Caca nggak terus-terusan ngelakuin apa yang Caca biasanya lakuin gitu. Kalau dia sayang sama Caca, Bu, kenapa dia bilang kayak gitu ke Caca? Kenapa dia gak nunjukin kalau dia tuh sayang sama Caca, Bu? Menurut Ibu sih, sebenarnya kakak Caca cuma nggak bisa komunikasi ini sama Caca. Dia juga nggak sadar apa yang dia ungkapkan bisa menyakitin Caca. Kalau gitu, apa yang harus Caca lakuin, Bu? Caca harus tetap berusaha mengatasi kecemasan Caca. Caca harus tetap berusaha untuk sembuh dari gangguan Caca. Iya, Bu. Caca mau berusaha. Caca mau sembuh, Bu. Caca juga pengen bahagia. Bagus sekali, Caca. Yang Ibu rasa sekarang, Caca udah punya motivasi yang tinggi. Caca udah punya niat yang kuat. Caca juga punya harapan yang besar. Juga yang Ibu rasa, Caca punya potensi yang luar biasa, Caca. Makasih ya, Bu. Caca senang deh dengar pujian dari Ibu. Caca jadi lebih percaya diri dan lebih semangat juga. Sama-sama, Caca. Memang Caca pantas mendapatkan pujian. Nah, karena kemarin Caca mengalami rasa cemas hingga bertengkar dengan kakak Caca, Ibu sekarang bakal ngasih salah satu teknik sama Caca. Teknik apa ya, Bu? Caca penasaran. Tekniknya adalah teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini bakalan membantu pikiran dan tubuh Caca agar lebih tenang. Nah, teknik ini juga bisa membantu mengendalikan nafas dan detak jantung Caca. Nah, teknik ini juga bisa membantu melepaskan ketegangan dan stres yang Caca alami. Nah, misalnya ketika Caca kemarin bertengkar dengan kakak Caca, atau misalnya ketika Caca mengalami rasa cemas saat cuci tangan, nah itu bisa membantu, Caca. Teknik relaksasi ya, Bu. Caca pernah dengar sih, Bu, tapi Caca belum pernah nyoba dan gak tahu juga cara ngelakuinnya kayak gimana. Apa-apa, Caca, nanti Ibu bakal kasih tahu Caca gimana cara melakukan teknik relaksasi. Baik, Bu. Caca mau coba deh. Oke, bagus deh, Caca, kalau kayak gitu. Gimana nih, Caca siap melakukan teknik relaksasi? Siap, Bu. Oke. Sekarang kita posisi duduk senyaman mungkin.
Tapi sebelum itu, Ibu bakal ngubah posisi duduk Caca, apa boleh? Oke, sekarang Ibu bakal selonjorin kursinya ya. Siap? Mundur dikit. Agak kaget ya? Iya. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya dulu sama Caca. Kira-kira di mana nih tempat favorit Caca? Di kamar ya, Bu. Oke, di kamar ya. Pertama-tama Caca pejamkan mata Caca terlebih dahulu. Setelah itu, sekarang kita coba tarik nafas dan hembuskan melalui mulut. Kita mulai, tarik nafas, hembuskan. Ulangi, tarik nafas, hembuskan. Setelah itu, sekarang kita coba bayangkan Caca sedang berada di tempat favorit Caca, yaitu kamar Caca. Di situ Caca sedang memeluk boneka kesayangan Caca sembari menatap langit-langit yang ada di kamar Caca. Nah, di situ coba Caca rasakan ketenangan dan perasaan positif yang Caca miliki. Setiap orang memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi setiap orang juga punya hak untuk dicintai dan dilindungi dengan porsi yang sama. Sekarang Caca coba buka mata Caca. Gimana? Apa Caca sudah merasa rileks dengan teknik relaksasi? Iya, Bu. Caca ngerasa lebih tenang, lebih rileks juga. Bagus kalau gitu, berarti Caca berhasil melakukan teknik relaksasi. Makasih ya, Bu. Caca senang bisa ngelakuin teknik ini dan bisa ngerasain manfaatnya juga. Sama-sama Caca. Memang teknik relaksasi ini bisa membantu mengurangi kecemasan Caca. Nah, setelah itu Ibu bakal ngasih kerjaan rumah lagi buat Caca. Tugas apa ya, Bu? Tugasnya sekarang karena Caca sudah melakukan teknik relaksasi, Caca bisa melakukan teknik relaksasi ini nanti di rumah. Nah, setiap Caca mengalami cemas atau setiap ada yang mengganggu pikiran Caca, Caca bisa mengulangi teknik tersebut di rumah sendiri ya, bisa? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan minggu kemarin, hari ini kita akan praktik mengenai pertumbuhan kacang hijau. Gimana? Kalian sudah membaca mengenai tahapan-tahapannya? Saya Bu, sudah. Oke, keren nih Maudi udah baca-baca. Gimana yang lainnya udah baca-baca? Sudah, Ibu. Oke, karena kalian udah baca-baca mengenai tahapannya, sekarang keluarin alat-alat untuk praktiknya dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Guys, maaf banget ya, aku izin buat jadi yang baca tahap-tahapannya aja. Soalnya aku nggak bisa pegang itu semua. Ih, kebiasaan banget deh kamu, Ca. Gak apa-apa dong, Ca. Kita kan butuh orang yang fokus lihat tahapan-tahapannya. Ya udah, makasih ya guys buat pengertiannya. Jadi, tahap pertama kita harus basahin dulu kapasnya. Terus Ih, apaan sih? Berisik banget, Ca. Gak jelas deh. Caca kenapa? Ini tadi kapasnya kena tangan aku, Bu. Gimana dong? Tenang, Ca, gak apa-apa. Sekarang coba Caca tarik napas terlebih dahulu supaya perasaan Caca juga semakin tenang. Tunggu, aku harus duduk dulu dengan nyaman. Aduh, orang cuma kena kapas doang. Emang boleh selebay itu? Ih, kamu kalau gak tahu apa-apa, diem deh, berisik banget. Udah, jadi Caca maunya kayak gimana? Aku mau izin ke toilet dulu, Bu. Mau cuci tangan. Oh iya, sana. Maaf ya jadi ngerepotin kalian. Gak apa-apa, Ca. Gih, sana pergi. Caca, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk, Ca, kayak biasa. Terima kasih, Bu.
Gimana Caca kabarnya hari ini? Kabar Caca lumayan baik, Bu. Caca merasa ada sedikit perubahan. Oh iya, perubahan apa, Ca? Caca merasa kecemasan Caca sekarang agak berkurang, Bu. Caca juga merasa tangan Caca agak lebih bersih dan Caca sekarang udah jarang cuci tangan, Bu. Bagus sekali itu Caca. Caca sudah menunjukkan kemajuan, Caca sudah menunjukkan perbaikan, dan Caca juga sudah menunjukkan hasil. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Caca senang bisa nunjukin hasil yang baik sama Ibu. Sama-sama Caca. Ngomong, Caca udah ngerjain tugas yang Ibu berikan minggu lalu? Sudah, Ibu. Caca sudah melakukan teknik relaksasi setiap kali Caca merasa cemas. Caca juga udah mencatat teknik relaksasi Caca. Ini Caca bawa catatan ya, Bu? Oh, boleh Ibu lihat catatannya? Boleh, Ibu. Oke. Oke. Terima kasih ya Caca. Sekarang kita bahas catatan Caca tentang teknik relaksasi ini supaya Caca bisa mengatasi rasa stres Caca. Baik, Ibu. Caca paham. Oke, kita bahas ya Caca. Ibu melihat bahwa Caca sudah melakukan teknik relaksasi dengan baik. Ibu melihat bahwa Caca sudah mencatat kapan, di mana, dan bagaimana Caca melakukan teknik relaksasi. Dan Caca juga sudah mencatat apa yang Caca rasakan sebelum dan sudah melakukan teknik relaksasi. Iya, Ibu. Caca sudah melakukan sesuai dengan instruksi Ibu. Oke. Bagus sekali ya Caca. Caca sudah patuh dan disiplin. Caca juga sudah teliti dan rapi. Caca, Ibu pengen membahas tentang catatan bersama Caca. Ibu mau lebih tahu tentang pengalaman Caca melakukan teknik relaksasi, apa boleh? Boleh, Ibu. Kita lihat di catatan Caca. Caca sudah melakukan teknik relaksasi sebanyak 5 kali dalam seminggu. Caca, kapan saja Caca melakukan teknik relaksasi ini? Caca melakukan teknik relaksasi setiap kali Caca merasa cemas, Bu. Caca cemas saat bangun tidur, terus berangkat sekolah, di sekolah, kemudian saat Caca pulang sekolah dan mau tidur, Bu. Oke, Caca, Ibu lihat di catatan Caca melakukan teknik relaksasi di tempat yang berbeda-beda Caca. Di mana saja Caca melakukan teknik relaksasi Caca? Caca melakukannya di kamar, di halte, kemudian di kelas, taman, dan kamar mandi, Bu. Tapi alhamdulillah sih Caca nggak ngerasa ada konflik, soalnya catatan Caca itu semua tentang kebiasaan Caca dalam mencuci tangan, Bu. Baik Caca, Ibu paham. Ibu melihat di catatan Caca melakukan teknik relaksasi dengan cara yang sama. Coba jelaskan pada Ibu bagaimana Caca melakukan teknik relaksasi. Caca melakukan teknik relaksasi sesuai dengan yang Ibu ajarkan kemarin, Bu. Pertama-tama Caca duduk di tempat yang nyaman, kemudian Caca memejamkan mata, lalu mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskannya. Caca juga membayangkan di situ Caca berada di tempat yang Caca sukai dan Caca merasakan damai, Bu. Kemudian Caca juga mengucapkan afirmasi yang dapat menguatkan diri Caca, Bu. Setelah itu, Caca membuka mata dan Caca merasakan perbedaan sebelum dan sesudah melakukan teknik relaksasi itu, Bu. Caca merasakan perubahan yang cukup besar, Bu. Sebelum melakukan teknik ini, Caca ngerasa takut, khawatir, gak tenang. Terus Caca juga ngerasa tangan Caca kotor dan Caca ngerasa nggak ada jalan keluar untuk setiap masalah yang Caca hadapin, Bu. Tapi setelah Caca melakukan teknik relaksasi ini, Caca merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih ceria gitu, Bu. Tapi, iya Bu, tapi menurut Caca tuh masih sering mencuci tangan itu, Bu. Jadi teknik relaksasi ini memang cukup membantu sedikit, tetapi tidak bisa mengurangi kebiasaan Caca dalam mencuci tangan gitu. Luar biasa sekali ya Caca. Tidak apa-apa, itu sudah jauh lebih baik karena Caca masih merasa kesulitan menjalankan kebiasaan Caca. Bagaimana kalau minggu depan kita konseling lagi? Ibu bakal nyariin cara yang paling efektif untuk Caca bisa menghilangkan kecemasan Caca. Boleh, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah selalu dukung Caca.
Sama-sama Caca, sampai ketemu konseling minggu depan ya. Iya Ibu. Caca, kita ketemu lagi ya di sesi konseling hari ini. Gimana Caca kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Caca, Ibu pengen nanya, setelah kita melewati beberapa tugas rumah, apakah ada perubahan di kehidupan Caca sekarang? Sebetulnya Bu, sampai sekarang Caca masih memiliki beberapa pikiran dan perasaan cemas ketika Caca harus menyentuh barang-barang yang Caca anggap kotor, Bu. Walaupun Caca sudah diberi beberapa tugas rumah dari Ibu. Oke, Ibu paham. Ibu juga ngerti, pasti Caca masih merasa cemas dengan hal-hal tersebut. Tapi Ibu juga mau mengakui dan menghargai bahwa Caca sudah mau mengungkapkan apa yang sedang Caca rasakan. Nah, kalau gitu Ca, Ibu mau memberikan satu teknik yang bisa membantu mengatasi kecemasan Caca. Teknik apa ya Bu? Nah, teknik yang mau Ibu berikan kepada Caca adalah teknik exposure response atau teknik ERP. Teknik ini bisa membantu untuk Caca menghadapi hal-hal yang membuat Caca cemas secara terkontrol dan bertahap. Nah, teknik ini juga membantu Caca untuk mengurangi atau menghentikan perilaku cuci tangan berlebihan. Nah, teknik ERP ini juga membantu Caca untuk mengubah pikiran atau perasaan Caca yang cemas menjadi pikiran dan perasaan Caca yang lebih adaptif dan fungsional. Oh gitu ya Bu, tapi Caca belum pernah dengar tuh Bu teknik itu, dan Caca juga nggak tahu cara ngelakuinnya kayak gimana. Gak apa-apa Caca, Ibu bakal menemani dan memandu Caca untuk melakukan teknik ERP ini. Nih, ada kertasnya. Nah, untuk melakukan teknik ERP ini, Caca harus melalui beberapa tahap. Nah, tahap-tahapnya ada di kertas ini ya. Coba Ibu bacakan buat Caca. Jadi tahap pertama adalah tahap persiapan, di mana tahap ini Caca harus mempersiapkan diri Caca untuk melakukan teknik ERP. Caca harus memahami tujuan dan manfaat dari teknik ERP. Caca juga harus memahami proses dan langkah-langkah, risiko dan tantangan dari teknik ERP. Dan Caca harus memahami peran dan tanggung jawab dari Caca dan Ibu dalam teknik ERP Caca. Nah, selanjutnya ada tahap 2. Pada tahap 2 adalah tahap penilaian. Di tahap ini Caca harus menilai tingkat kecemasan Caca terhadap hal-hal yang membuat Caca cemas. Caca harus membuat daftar-daftar hal yang membuat Caca cemas. Caca juga harus memberi skor kecemasan Caca terhadap hal tersebut dan harus mengurutkan hal-hal tersebut dari yang paling cemas hingga paling yang tidak cemas. Lalu selanjutnya ada tahap 3, yaitu exposure. Nah, di tahap ini Caca harus menghadapi hal-hal yang Caca cemas secara bertahap dan terkontrol. Caca harus mulai dari hal yang paling tidak cemas sampai hal yang paling cemas, dan harus tetap berada di situasi yang Caca sampai kecemasan Caca berkurang. Caca juga harus mengulangi exposure sampai Caca tidak cemas lagi, dan Caca harus mencatat pengalaman dan perasaan Caca selama exposure Caca. Selanjutnya ada tahap 4, pencegahan respons. Nah, pada tahap ini Caca harus mengurangi atau menghentikan perilaku cuci tangan yang berlebihan. Caca harus menunda atau menolak untuk cuci tangan setelah menghadapi hal yang Caca cemas. Menantang pikiran dan perasaan Caca yang cemas dengan pikiran dan perasaan yang lebih rasional dan realistis. Caca juga harus mengucapkan afirmasi yang menguatkan diri Caca dan mencatat pengalaman dan perasaan Caca selama pencegahan respons. Wah Bu, kayaknya Caca nggak bisa deh. Caca takut gagal. Caca takut nanti kecemasan Caca malah jadi nambah Bu. Caca, Ibu mengerti bahwa Caca merasa takut. Ibu menghargai bahwa Caca sudah berani mengakui dan mengungkapkan ketakutan Caca. Caca, Ibu yakin Caca bisa melakukan teknik ERP. Ibu yakin Caca bisa berhasil, dan Ibu yakin Caca bisa mengatasi kecemasan Caca. Terima kasih ya Bu. Caca senang Ibu bisa yakin sama Caca. Sama-sama Caca. Sekarang Ibu akan bantu Caca untuk melakukan teknik ERP. Kita tidak akan melakukan semua tahapan sekaligus. Nah, supaya Caca tidak terbebani, hari ini kita akan melakukan tahapan pertama sesuai dengan Ibu sampaikan tadi. Gimana? Caca setuju nggak? Setuju Ibu.
Oke, sekarang kita bakal melakukan tahap pertama ya, yaitu tahap persiapan. Nah, di tahap ini Caca harus mempersiapkan diri Caca untuk melakukan teknik IRP. Caca, apakah Caca sudah memahami tujuan dan manfaat dari teknik IRP? Tujuan dari teknik ini mungkin untuk mengurangi kecemasan Caca terhadap hal-hal yang membuat Caca cemas, Bu. Seperti kuman, penyakit, dan manfaatnya adalah untuk membuat Caca lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih bahagia. Apakah seperti itu, Bu? Betul sekali Caca. Bagus ya, Caca sudah memahami tujuan dan manfaat dari teknik IRP ini. Nah, selain itu, apakah Caca juga sudah memahami proses dan langkah serta risiko dari teknik IRP ini? Proses dan langkah-langkahnya mungkin sama seperti yang tadi Ibu bacakan. Caca harus melewati 4 tahap. Yang pertama persiapan, penilaian, lalu exposure, dan penegasan apa Ibu? Penegasan respon dan tantangan atau resiko. Mungkin di awal Caca akan merasa cemas, Caca akan merasa kesulitan menghadapi kecemasan Caca, dan Caca mungkin akan merasa ingin menyerah, Bu. Bagus sekali Caca. Caca sekarang sudah memahami proses serta langkah-langkah dan resiko dari teknik IRP. Nah, selain itu Ibu juga ingin bertanya, apakah Caca sudah memahami peran dan tanggung jawab dari teknik IRP ini? Peran dan tanggung jawab Caca dalam teknik ini, Caca harus bertanggung jawab. Caca juga harus jujur, terbuka terhadap Ibu atas semua pengalaman dan perasaan Caca. Caca juga harus berkomitmen untuk bisa menyelesaikan teknik ini dengan baik, Bu. Betul sekali Caca. Sekarang Caca sudah mengetahui peran dan tanggung jawab Caca dan Ibu pada teknik IRP dengan detail. Caca, Ibu bangga sekali sama Caca. Nah, adapun peran Ibu pada teknik IRP ini adalah Ibu harus memberikan informasi dan instruksi yang tepat kepada Caca. Ibu juga harus memberikan dukungan dan motivasi yang positif. Selain itu, Ibu juga harus memberikan umpan balik dan evaluasi yang konstruktif. Nah, bagus Caca. Caca sudah menunjukkan sikap yang mau untuk melakukan teknik IRP ini. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan terkait teknik IRP, Caca? Tapi Ibu, Caca masih agak bingung, Bu. Gimana caranya ngadepin hal-hal yang membuat Caca cemas. Caca nggak tahu cara ngelakuinnya kayak gimana, Bu. Caca, Ibu ngerti, Caca pasti masih bingung dengan teknik IRP ini. Nah, Ibu bakal ngejelasin lebih lanjut tentang cara-cara menghadapi hal-hal yang membuat Caca cemas di tahap selanjutnya. Nah, yaitu tahap penilaian. Nah, di tahap ini Caca akan membuat daftar-daftar hal yang membuat Caca cemas dan memberi skor kecemasan Caca terhadap hal-hal tersebut. Nah, Ibu bakal bantu Caca buat melakukan tahap ini ya, Caca. Nah, Ibu akan memberi contoh dan petunjuk kepada Caca. Caca tidak perlu khawatir, Caca tidak sendirian. Ibu ada di sini untuk menemani dan mendampingi Caca. Nah, Caca, sudah siap untuk melanjutkan ke tahap penilaian? Caca siap untuk melanjutkan ke tahap penilaian, Bu. Caca, Ibu senang Caca bisa mau melanjutkan ke tahap penilaian. Ibu percaya Caca pasti bisa melakukan teknik ini. Ibu berharap Caca bisa merasakan manfaat dari teknik ini. Caca, Ibu mendukung sepenuhnya buat Caca melakukan teknik IRP ini ya. Baik Ibu, siap. Baik, kalau gitu Caca, pertama-tama Ibu bakal minta Caca untuk melakukan relaksasi otot progresif. Nah, Caca harus mengikuti instruksi dari Ibu ya. Tapi sebelum itu kita selonjorin dulu kakinya. Oke, sekarang Caca mulai untuk meregangkan dan mengendurkan berbagai kelompok otot di tubuh Caca. Mulai dari kaki, perut, dada, tangan, leher, dan wajah. Caca harus memperhatikan perbedaan antara rasa tegang dan rileks di setiap otot dan bagaimana bernafas secara teratur dan tenang selama melakukan relaksasi otot progresif. Nah, relaksasi otot progresif ini bakal membantu Caca untuk meredakan kecemasan dan stres yang Caca rasakan. Baik Ibu, Caca akan ikuti instruksi Ibu. Bagus Caca, sekarang kita ke tahapan kedua,
Ibu bakal bantu Caca untuk melakukan rekonstruksi kognitif. Caca harus mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang membuat Caca cemas. Misalnya, kalau Caca tidak cuci tangan, Caca akan sakit. Atau, kalau Caca tidak cuci tangan, Caca akan membuat orang lain sakit. Nah, Caca harus menantang pikiran-pikiran negatif tersebut dengan pikiran-pikiran yang lebih positif, rasional, dan realistis. Misalnya, Caca tidak perlu cuci tangan setiap saat karena Caca sudah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Atau Caca tidak perlu cuci tangan berulang-ulang karena Caca tidak terpapar virus atau bakteri yang berbahaya. Caca harus mengucapkan pikiran-pikiran positif tersebut secara lisan atau dalam hati dan mencatatnya di buku catatan Caca. Nah, hal ini bakal membantu Caca untuk mengubah pola pikir Caca yang cemas menjadi lebih optimis dan percaya diri Caca. Caca harus mencatatnya dalam buku catatan, Bu. Gimana caranya? Begini, Cak. Coba Caca perhatikan pikiran negatif dan positif berikut ini. Nah, di situ ada, kalau Caca tidak cuci tangan, Caca akan sakit. Tidak. Caca tidak akan sakit hanya karena tidak cuci tangan, karena Caca sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat dan sehat. Adapun kalau Caca tidak cuci tangan, Caca akan membuat orang lain sakit. Tidak juga, karena Caca tidak akan membuat orang lain sakit hanya karena tidak cuci tangan, karena Caca sudah menjauhi orang-orang yang batuk atau bersin dan menggunakan masker saat keluar rumah. Adapun kalau Caca tidak cuci tangan, Caca akan kotor dan jijik. Caca tidak akan kotor dan jijik hanya karena tidak cuci tangan, karena Caca sudah membersihkan diri dan pakaian Caca secara teratur dan tidak menyentuh benda-benda yang kotor. Caca, Ibu harap Caca bisa melihat bahwa pikiran negatif yang Caca miliki tidak sesuai dengan kenyataan dan logika, dan Ibu juga berharap Caca bisa mengganti pikiran negatif dan negatif tersebut dengan pikiran positif yang lebih masuk akal dan bermanfaat. Baik, Ibu. Caca paham. Oke, kalau gitu sekarang coba Caca buatkan Ibu seperti yang sudah dijelaskan tadi pada tahapan ini. Ini kertasnya dan ini bapaknya. Nah, Caca coba buatkan 2 saja ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, Ibu. Ini, Bu, Caca sudah mengerjakannya. Oke, Ibu periksa dulu ya. Oke. Caca, Ibu senang sekali. Caca sudah berhasil melakukan tahap kedua, yaitu rekonstruksi kognitif. Nah, Caca, Ibu ingin memberikan tugas rumah kepada Caca untuk memperkuat hasil yang Caca capai. Tugas rumah Caca adalah Caca harus melanjutkan untuk melakukan relaksasi otot progresif setiap hari, minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Caca harus mencatat di buku catatan Caca, dan Caca harus melanjutkan untuk melakukan rekonstruksi kognitif setiap kali Caca merasa cemas dengan mengidentifikasi pikiran negatif yang membuat Caca cemas. Seperti yang Ibu contohkan dan Caca tuliskan tadi, Caca harus mengucapkan pikiran positif tersebut secara lisan atau dalam hati dan mencatatnya di buku catatan Caca. Baik, Ibu. Caca akan melakukannya sesuai instruksi Ibu. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Caca. Sama-sama, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Caca. Ada apa ya, Bu? Begini Bu, saya ingin mengabarkan bahwa hari ini Caca tidak bisa melakukan konseling untuk hari ini dikarenakan kami keluarga akan pergi keluar kota. Kebetulan tidak bisa ditinggalkan juga, Bu.
Oh, baik Ibu. Tidak apa-apa Bu jika ada urusan mendesak dan tidak bisa melakukan pertemuan hari ini. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah juga Caca udah ada peningkatan Bu. Untuk peningkatan dan tugasnya dapat dikirim lewat apa ya Bu? Wah, alhamdulillah sekali ya Bu. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya Ibu dan Caca atas kerjasamanya. Dan untuk tugas tersebut bisa dikirim melalui email saja ya Bu. Nanti alamat emailnya akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Baik Bu, kalau begitu terima kasih ya Bu. Sebelumnya mohon maaf karena Caca tidak bisa hadir hari ini. Tidak apa-apa Ibu, nanti akan kita jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Baik Bu, kalau begitu saya tutup dulu teleponnya ya Bu. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi begini Bu, saya sudah mengecek tugas dari Caca dan alhamdulillah tugas tersebut sangat baik dan saya mengapresiasi Caca yang telah memiliki peningkatan yang sangat baik. Nah, dengan itu apakah Caca bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini melalui salah satu teknik yang dapat digunakan walaupun kita belum bisa bertatap muka? Alhamdulillah Ibu, terima kasih kabarnya. Tadi saya sudah tanya Caca, katanya insya Allah Caca siap untuk melanjutkan ke titik selanjutnya. Kira-kira tugas seperti apa ya Bu? Alhamdulillah, kalau gitu. Nah, untuk tugas selanjutnya saya kirim lewat voice note saja ya Bu, supaya lebih jelas dan Ibu bisa mendengarkannya ulang. Boleh Ibu, lewat VM saja supaya tugasnya jelas, soalnya Caca sepertinya minggu ini tidak bisa masuk sekolah. Baik, kalau begitu saya tutup dulu ya Bu teleponnya. Saya akan segera mengirim voice note-nya dulu. Assalamualaikum. Baik Ibu, waalaikumsalam. Ibu, saya izin untuk menjelaskan lewat voice note ya. Jadi untuk teknik selanjutnya dinamakan teknik exposure dengan pencegahan respon, yang dimana Caca dihadapkan pada sesuatu yang membuat Caca cemas. Tapi ini pun ada tahapannya ya. Jadi Caca tidak perlu khawatir. Nah, Caca diminta untuk membuat daftar hal-hal yang membuat Caca cemas. Begini, yang pertama, Caca harus memikirkan hal-hal yang biasanya membuat Caca merasa perlu untuk cuci tangan. Misalnya, menyentuh benda-benda tertentu, berada di tempat tertentu, atau melakukan aktivitas tertentu. Lalu, Caca harus menuliskan hal-hal tersebut di buku catatan Caca atau di kertas, di komputer maupun di ponsel. Nah, lalu Caca harus memberi skor kecemasan untuk setiap hal yang Caca tuliskan dari 0 hingga 10, di mana pada skor tingkat kecemasannya ada 0 yaitu tidak cemas sama sekali, 1 hingga 2 sedikit cemas, 3 hingga 4 agak cemas, 5 hingga 6 cukup cemas, 7 hingga 8 sangat cemas, 9 hingga 10 sangat cemas sekali. Nah, Caca harus mengurutkan hal-hal yang Caca tuliskan dari yang paling tidak cemas sampai yang paling cemas. Caca bisa menggunakan tabel untuk membantu Caca mengurutkan hal-hal tersebut. Nanti Ibu kirim ya. Nah, Caca harus meninjau daftar yang Caca buat dan memastikan bahwa Caca tidak melewatkan atau mengabaikan hal-hal yang membuat Caca cemas. Caca bisa menambahkan, menghapus, atau mengubah hal-hal yang Caca tuliskan sesuai dengan kebutuhan Caca. Jadi sekarang Caca bisa mengerjakan daftar hal-hal yang membuat Caca cemas ya. Boleh dikirimkan langsung melalui Ibu.
Kok bisa sih, Ca, yang tadinya jaga kebersihan banget sampai bolak-balik kamar mandi cuman buat cuci tangan doang? Aku ada dikasih tahu gitu sama seseorang. Tapi ya gitu deh. Aku nggak bisa ceritain semuanya soalnya itu privacy. Ya nggak apa-apa sih, nggak dikasih tahu juga. Kagak penting buat kita tahu, ya kan? Betul tuh, yang penting kita nggak bakalan risih lagi lihat Caca bolak-balik kamar mandi, ganggu konsentrasi kita belajar tahu. Iya, maaf ya kalau selama ini aku bikin gak nyaman kalian. Ya udah sih, yuk kita ke kantin aja. Yuk. Cak, tadi si Dudut ngomong apa aja ke kamu? Oh itu, tadi mereka cuma nanya kok kenapa aku udah nggak terlalu sering izin ke kamar mandi buat cuci tangan lagi. Tapi dia nggak ngapa-ngapain kamu kan, Cak? Enggak kok, aman-aman. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah, Cak, kita ikut senang karena pelan-pelan kamu udah bisa mengubah kebiasaan kamu. Ya, betul itu. Lebih banyak cegah daripada mengobati. Iya, makasih ya kalian udah selalu jadi teman baik aku. Sama-sama. Bu, boleh ngobrol sebentar? Boleh, Bu. Bu, Caca sudah banyak perubahannya setelah Caca sudah jarang izin ke kamar mandi untuk cuci tangan. Oh iya Kak Bu, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Emang Caca juga punya keinginan yang kuat buat kurangin kebiasaannya. Nah kemarin juga saya sudah sempat berbincang Bu sama orang tuanya Caca mengenai permasalahan ini. Oh iya tuh, alhamdulillah ya kalau Ibu sudah berbincang dengan orang tua Caca. Caca memang anaknya seperti itu Ibu. Dia sangat gigih kalau dia pengen sesuatu. Saya juga sangat salut gitu sama teman-temannya. Mereka mau mendampingi Caca pada masalah ini. Saya juga mau berterima kasih sama Ibu telah membantu anak saya Caca. Wow, Masya Allah, saya juga berterima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk Cak. Kasih Bu. Oke, Caca sekarang lagi kosong kan? Iya Bu, kebetulan sekarang lagi istirahat. Dan abis istirahat jam kos, soalnya Pak Mudin lagi sakit katanya nggak akan masuk. Oke deh kalau gitu. Nah sebelum kita mulai, kita kontrak waktu dulu ya. Apakah 45 menit cukup untuk sekarang? Cukup Bu. Oke kalau gitu. Nah sekarang kita mulai pembicaraan tentang konseling sebelumnya. Gimana nih? Caca sudah ada perubahan? Sudah Ibu, alhamdulillah. Caca juga udah bawa nih tabelnya Bu. Caca pas ngisi tabel terakhir ini Bu, kayak speechless sendiri Bu, kayak wow ternyata Caca bisa menyelesaikan ini dan Caca seneng banget Bu. Alhamdulillah ya. Gimana nih perasaan Caca ketika Caca selesai mengisi tabel itu? Wah Bu, bener deh. Caca seneng banget. Sekarang Caca jauh lebih tenang dan Caca udah gak ngerasa cemas berlebih dengan selalu menganggap tangan Caca kotor Bu. Sekarang Caca juga jadi percaya diri bahwa tangan Caca sudah cukup bersih kok, dengan Caca cuci tangan pakai sabun sekali aja cukup. Terus ya Bu, sekarang Caca bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman Caca. Karena kan di kelas dulu Caca sering izin ke kamar mandi buat cuci tangan ya Bu. Gitu. Wah, senang banget Ibu dengarnya. Boleh bisa Ibu lihat tabelnya gimana, Cak? Boleh banget, Bu. Ini. Coba Ibu lihat dulu ya. Wah, alhamdulillah ya ada perubahan pemikiran dari Caca dan kecemasan yang Caca alami menurun. Juga berkurangnya intensitas Caca melakukan perilaku obsesi tersebut. Ibu sangat bangga sama Caca. Iya, alhamdulillah Bu. Caca bisa kayak gitu juga berkat Ibu yang menyadarkan Caca bahwa pikiran Caca selama itu salah. Bahwa dengan bersih itu bukan berarti harus mencuci tangan sampai berpuluh-puluh kali dalam sehari. Dengan senang hati Caca. Caca juga jangan lupa berterima kasih kepada diri Caca sendiri. Karena diri Caca yang sudah mau melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Iya Bu, pastinya. Selain itu juga Caca dapat support dari Mami, Kakak, teman-teman Caca juga yang buat Caca semangat dan kuat dalam menjalankan proses ini. Alhamdulillah ya Caca punya lingkungan yang baik dan bisa support Caca terus. Iya Bu, betul banget. Ya Bu, kalau misalnya nanti Caca mau main ke sini, boleh nggak sih Bu? Boleh dong Ca, boleh banget. Caca juga boleh bawa teman-teman Caca.
karena ruang BK ini terbuka untuk siapapun siswa yang sekolah di sini. Nah, kalau kita pengen berbincang biasa pun, pintu BK ini insya Allah selalu terbuka kok. Jadi tidak ada lagi ya ruang BK yang menyeramkan. Iya Bu, ruang BK kita juga enak, ada sofanya empuk. Iya ya. Nah, sekarang kita jaga sama-sama ruang BK ini ya, biar kita semua tetap nyaman. Gimana nih Cak, ada yang ingin Caca sampaikan lagi? Tidak ada Bu, sepertinya cukup. Oke deh kalau cukup, Ibu akhiri ya proses konseling kali ini. Nah Caca, kalau Caca ada masalah, Caca jangan sungkan buat ketemu Ibu, ngobrol lagi sama Ibu. Oke Bu, siap. Nanti Caca bakal sering-sering main kesini, janji deh. Kalau gitu, Caca pamit ya Bu Dinda cantik. Sedikit sedih ya Bu, proses konselingnya sebentar banget. Makasih ya Bu. Sama-sama Caca cantik. Ini adalah kisahku. Berawal dari menjaga kebersihan, yang sampai pada akhirnya ternyata bisa memberikan dampak yang buruk bagi diriku. Sekarang aku paham bahwa sesuatu yang berlebihan selalu berakhir dengan hal yang tidak terduga. Iya guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Hah? Ngapain? Mau konseling. Semuanya soalnya ini friends. Lanjut diri. Kok bisa? Action aja. Dengar-dengar tadi ada yang belum sarapan nih. Ke kantin yuk. Action. Baik, alhamdulillah ya. Untuk salah. Cut. Pencet. Iya Pak, untuk jadwal sudah saya sesuaikan, namun belum berkoordinasi lagi dengan guru BK lain. Apakah ruang Cut. Soalnya aku kalau gak dikasih uang jajan, kalau gak dijemput juga aku mah tenang soalnya. Ya udahlah biarin dia sampai puas gitu. Udah sih, kalian repot banget ngurusin Caca. Ya terserah Caca dong, dia cuci tangan berapa kali juga. Tahu nih dasar suka ngasih pinjam kita. Udah. Action. Gitu lah. Rina Bea. Hantu. Kali. Jadi hal tersebut itu action. Oh, Cak, maafin kakak. Kakak gak bermaksud nyakitin kamu. Kakak cuma khawatir sama kamu. Cak, maafin kakak. Kakak bermaksud. Bermaksud. Kamu gak boleh mikir kayak gitu.
maafin Caca. Dengerin kakak. Caca. Maafin kakak. Kakak nggak bermaksud kayak gitu. Kakak nggak ngerti sama Caca. Kakak nggak ngerti. Maafin kakak. 1, 2, roll and action. Kan bohongan. Kan Parkiran tuh, Nah gitu paling. Coba. Dia nangis karena aku. Tenangin diri dulu. Maya tenangin diri. Ca, tenang. Aku tahu. Cut. Action, sob. Apa ada diem lagi? Action. Ya nggak apa-apa sih, nggak dikasih tahu juga. Toh kita juga bawa dari Action. Enggak, tadi Maya cuma nanya Action. Assalamualaikum Ibu. Ulangi, salah. Bukan teknik ini, ibu juga Action. Ayo dong kita ke kantin, udah lapar banget. Ayo. Tong nangtung tong. 1, 2, 3 action. Well,